Juara 3, 2023 sama 2024. 3 kali. 3 kali. 3 Wow, kali. luar biasa ya 3 Stefan kali. ya. Jadi Oke. startup, udah punya game sendiri, bahkan sekarang Oke. mau masuk ke Steam. Sangat serius dan hasilnya Pro buat ya. saya ya. Iya betul. Wah ini pro player nih. Saya selalu tekankan di kelas itu, kalian harus show off. Kenapa? Karena biar dosen tahu skill yang kalian punya itu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hai iCitizen, bertemu lagi dalam acara SIA Talk. Sebelumnya saya mau menyapa dulu sebelum ke Pak Rio ya. Saya mau menyapa ke teman-teman semuanya biar tambah semangat. Kita pakai sapaan yang seperti biasa ya, yang dari Teliu. Selamat pagi. Pagi. Nah, karena sudah jam 10, tetap masih pagi ya, teman-teman semua. Baik, di sini saya kedatangan tamu istimewa, seorang dosen yang berprestasi. Seseorang yang bisa meningkatkan semangat teman-teman semua untuk bisa berkompetisi, kemudian bisa bereksplor gitu ya, mengeksplorasi segala macam hal tentang kehidupan di kampus, kemudian bisa rasa penasarannya menjadi kuat gitu ya, rasa penasarannya nambah sehingga apa yang ditemukan di lapangan itu menjadi sebuah solusi. Permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan menjadi sebuah solusi bagi masa depan masyarakat, masa depan kampus, dan siapapun yang memerlukan. Baik, di sini kita kenalan dulu ya dengan Pak Rio Koryo Utoro. Oke, baik. Pak Rio Koryo Utoro adalah dosen di D4 Teknologi Rekayasa Multimedia. Betul. Selamat datang, Pak. Ya, hatur nuhun Bu Oma ini undangannya. Selamat pagi, siang, sore juga ini. Oke. Untuk SIA Talk, Talk SIA Talk ya. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, iCitizen di sini kita kedatangan tamu istimewa, seorang dosen prodi D4 TRM. Beliau selain sebagai pembina lab di prodi TRM, pembina lab riset MetaLab, kemudian kalau kita lihat ruangan ini ya, podcast. Nah, beliau salah satu inisiatornya. Gitu ya, studio podcast di FIT, di Fakultas Ilmu Terapan. Oke. Pak Rio, kalau di prodi TRM mengajarnya mata kuliah apa, Pak? Nah, saya itu mengajar kalau di software itu biasanya saya ngajar di pemrograman game, terus juga pemrograman perangkat bergerak multimedia. Nah, lalu sempat juga di hardware, di pemrograman simulator, itu juga bareng dengan dosen yang lain. Oke, software, hardware ya, dan multimedia ya. Betul. Luar biasa. Kalau teman-teman di FIT mungkin tidak asing ya dengan wajah Pak Rio ya, karena sering beredar di antara mahasiswa. Di lab, di mahasiswa yang pergi-pergi untuk berkompetisi gitu ya, dan terakhir kita lihat wajahnya terpampang sebagai salah satu dosen berprestasi di bidang kemahasiswaan. Dari FIT ya, peringkat keempat di Teliu. Oke, tepuk tangan ya. Masya Allah ya. Oke, Pak Rio sebagai dosen berprestasi bidang kemahasiswaan di tahun 2025 pasti punya banyak cara ya atau treatment mungkin ya. Dosen berprestasi pasti tidak lepas dari peran yang sangat besar dalam membimbing mahasiswa supaya mahasiswa tersebut bisa berprestasi. Nah, Pak Rio di tengah-tengah kesibukan sebagai dosen, pembina lab, kalau di prodi itu ada PIC lomba gitu ya. Pak Rio sebagai PIC lomba dan juga PIC kerjasama industri. Apa sih yang melatar belakangi kenapa Pak Rio seneng banget jadi pembimbing kompetisi mahasiswa? Oke. Wah, ini menarik nih pertanyaannya. Ya, jadi awalnya sebenarnya saya tuh pertama seneng banget ngelihat anak-anak ketika mereka berhasil membuat sesuatu dengan cara mereka sendiri. Nah, itu ketika mereka kesenengan gitu ya, saya lihatnya ikut seneng. Oke, eksplorasinya Ya, jadi kenceng eksplorasi ya. mereka Bagus work ya. gitu ya dan menghasilkan. Nah, Iya. itu buat saya wah alhamdulillah keren nih anak-anak gitu ya, seperti itu. Nah, dari situ
makin lama itu ya alhamdulillah sekarang saya sudah ada apa ya istilahnya ada wadahnya ya. Ini fun fact, saya sebelum di sini nih, Ya, Bu Oma ya, sebelum ya. di Telu ini, dulu itu saya biasanya paling bikin expo misalkan gitu di mata kuliah itu bikin expo. Jadi anak-anak memang sudah biasa saya berikan tugas berbasis project. Nanti mereka ngulik-ngulik sendiri. Nah, hasil ulikan mereka itu kan akhirnya diekspokan tuh. Ya, Dan ya, di situ ya. mereka ngerasa seneng gitu kan. Dihargai ya, karena Betul. karyanya dipublikasikan ya, dipajang ya. Betul. Oke. Nah, alhamdulillah sekarang saya di sini dapat wadahnya lagi. Ada lomba ternyata, dan alhamdulillah nih ya, Masya Allah ya, di Telu itu lomba itu sangat Ya, diapresiasi betul, sekali ya betul, oleh betul. universitas gitu. Nah, jadi ketika ngelihat seperti itu, wah bisa nih saya nyoba cari deh anak-anak gitu ya yang kira-kira memang minat gitu seperti apa. Oke. Dan saya biasanya suka ngajakin anak-anak itu di kelas sebetulnya. Di kelas saya cari bibit-bibit itu biasanya untuk apa, anak-anak yang baru lah ya, yang baru-baru seperti itu, saya lempar dulu sesuatu gitu. Maksudnya lempar sesuatu tuh, ini ada yang kayak gini nih. Seneng nggak kira-kira? Nah, dan itu biasanya nanti di luar kelas mereka datang untuk nanya-nanya langsung gitu. japri ya, datang langsung ya. Nanya-nanya. Jadi ya maksudnya tuh seperti itu ya, awal mula saya akhirnya jadi seneng ke dunia lomba ya, mahasiswa. Oke, menarik Pak ya. Jadi bagaimana membangun ketertarikan dari mahasiswa dengan cara komunikasi di kelas, melemparkan sebuah ide ya, masalah, sehingga ketika ada mahasiswa yang berminat, mereka akan mendatangi Pak Rio gitu ya untuk nanya lebih lanjut. Pak, saya pengen banget nih gitu ya ikut memecahkan permasalahan atau bahkan sampai ikut lomba gitu ya. Oke. Pak Rio ini mahasiswanya kan mungkin nggak mudah ya Pak. Tidak semua mahasiswa itu punya ketertarikan terhadap lomba. Ada yang mungkin sibuk mengejar akademik ya, IPK gitu ya, atau kegiatan-kegiatan organisasi. Semuanya baik ya, positif. Kuliah, organisasi, lomba itu positif. Nah, mahasiswa itu biasanya ketika mereka tertarik ikut lomba, mereka tuh rata-rata pengen dapat apa sih kalau yang Pak Rio lihat gitu ya? Kepengennya seperti apa merekanya? Ada beberapa jenis sebetulnya. Ya, oke. Nah, yang jenis pertama ada yang memang mereka seneng aja ikut-ikutan event. Oke. Jadi nggak ngejar menang atau kalah, apapun itu lombanya, yang penting saya ikutan event. Ada yang kayak gitu. Ada yang memang ambisius. Tipenya itu ya. Tipenya yang ambisius itu, wah itu sampai awal ke saya tuh, Pak, saya pengen ikutan, saya pengen menang. Pokoknya nggak sekedar ikut, tapi benar-benar perfect sampai harus menang. Betul, gitu ya, punya semangat ambis untuk menang ya. Betul, ambis kayak gitu. Ada yang mereka ngejar TAK. Boleh juga kok. Iya, nggak masalah kok, itu bener-bener. Itu sah-sah aja dan sah banget gitu ya. Betul. Ngejar TAK ya, jadi tipikal yang realistis lah ya. Jadi mereka mungkin cari TAK sulit di bidang lain, pada akhirnya, aduh saya ini kayaknya kalau lomba masih memungkinkan, coba deh saya masuk ke situ, kita cobain, mudah-mudahan dapat gitu kan. Betul. Karena saat itu kan kita juga TAK itu kan base-nya dari sertifikat ya Bu Ama ya. Betul. Sertifikat kita bisa keluarkan saat itu masih di level jadi peserta lomba juga bisa keluar kan. Iya, betul. Sekarang mungkin dinaikkan mungkin ya standarnya seperti itu. Nah, ada yang seperti itu. Jadi mungkin 3 itulah ya yang rata-rata akhirnya datang ke saya. Bukan karena daripada saya di kosan gitu ya, gabut mungkin ada juga ya Pak ya. Pengen sibuk gitu ya. Ya mungkin tadi tuh yang seneng event gitu event. Karena kalau saya nganggur nggak ngapa-ngapain kok kayaknya kurang ini banget ya. Mungkin waktunya kurang manfaat. Jadi dengan adanya event-event lebih tergali gitu ya, bahwa dia punya potensi yang sangat besar. Oke, kemudian ini mahasiswa yang terlibat itu mungkin ketika dia
ikut kompetisi kan ada yang menang, ada yang belum menang gitu ya. Kalau sebagai dosen pembimbing nih Pak, melihat mereka ada yang menang dan tidak menang, terutama yang belum menang dulu deh. Nah itu sebagai dosen itu seperti apa? Bagaimana menyikapinya gitu ya? Kalau saya sebenarnya di awal udah set up anak-anak itu, ini kita ikutan lomba itu memang niatnya explore skill lah ya. Intinya explore skill diri masing-masing. Sebenarnya saya selalu membawanya itu nothing tulus. Jadi dari awal, tapi nothing tulus dari awal. Cuman tetap karena kita di sini konteksnya ikutan lomba, effort itu tetap harus ada. Jadi jangan nothing tulus ya udah. Asal-asalan gitu ya. Tetap harus serius ya. Betul. Seriusnya tetap ada. Cuman nggak perlu terlalu ambis di awal. Walaupun kayak tadi tuh ada tuh yang ambis ya. Cuman itu saya rem-rem dulu gitu. Karena kan pertama ini kita kompetisi itu, saya biasanya kalau bawa anak-anak kan yang tingkat nasional misalnya gitu ya. Nah tingkat nasional itu mereka pasti akan berhadapan dengan teman-teman lainnya, terutama yang di luar kampus, yang skillnya kita juga belum tahu seperti apa gitu ya. Bahkan bisa jadi entah 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya dari mereka kan. Betul. Makanya mereka harus kita siapkan dulu nih mental ke arah sananya dulu gitu. Nah nanti dari situ setelah akhirnya hasilnya keluar, ada yang nggak masuk. Nah ya mereka harus bisa ini ya, menerima kekalahan itu, tapi kita di sisi kita tetap kita evaluasi. Betul. Dan kita tetap bakar semangatnya. Nih kita evaluasi, saya yakin tahun depan kita bisa benerin ini dan bisa coba lagi. Ada kata-kata positifnya ya. Jadi tidak sekedar udah misalkan belum berhasil, belum menang, udahlah nggak usah ikutan lagi gitu ya, nggak gitu ya. Jangan ya. Matahin banget. Betul. Jadi di sisi mahasiswanya jangan sampai juga punya semangatnya luntur ya, gara-gara sekali nggak menang, udahlah nggak ikutan lagi gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi sebagai seorang pembimbing, maka tugasnya adalah mensupport penuh ya untuk kesuksesan mahasiswa gitu ya. Secara proses sukses, secara hasil ya mudah-mudahan sukses juga. Nah pasti ada ya Pak suka duka gitu ya ketika membimbing mahasiswa gitu ya. Suka dukanya apa sih jadi pembimbing? Kan relatif waktu itu kan jadi terbagi ya. Sebagai seorang dosen ada tridharma, kemudian ditambah membimbing lomba. Nah ada nggak sih, kalau suka pasti ya, dukanya gitu ya, suka duka boleh lah ya suka dukanya, atau merasa terpaksa nggak ya jadi pembimbing, atau cara sekaligus lah ya, cara memaintain mahasiswa supaya mereka tetap punya semangat gitu ya Pak. Alhamdulillahnya sih sejauh ini yang akhirnya saya bimbing itu mereka memang passion dengan bidang tersebut. Contoh misalkan di Gamemastic untuk divisi pemrograman game. Ini anak-anaknya yang datang saya itu memang mereka punya passion di game. Jadi membuat game untuk mereka itu jadi akhirnya bukan sebuah beban gitu ya. Bukan jadi sebuah beban. Akhirnya ke sayanya sendiri, jujur effort saya nggak begitu besar banget sebenarnya. Cuman memang kita tuh ngegodok banget di konsep. Nah ini mungkin disebut duka mungkin enggak ya. Cuman memang kita akan sangat saling membenturkan kepala di situ ketika ngegodok konsep. Godok konsep itu di awal udah harus dipikirkan dulu ini mau bikin gimana. Apalagi kalau misalkan udah urusan genre game, karena ini mungkin saya sedikit spesifikkan aja ya. Boleh. Untuk game misalkan. Di game ini mereka itu kan udah nentuin dulu nih, ini genrenya yang mau diangkat apa nih, sebelum ke topik. Betul. Nanti dari situ kan kita masuk ke topik, belum lagi masukin SDGs-nya dan lain-lain kayak gitu. Wah itu lumayan tuh. Saya juga mungkin harus ikut masuk ke situ karena nanti ada hal mungkin yang harus kita batasi dan lain-lain gitu. Karena khawatirnya ya biasa nih ya mahasiswa tuh wah udah kemana-mana kan ininya kan. Betul. Nah itu kita bisa kasih boundary nanti di situ.
Nah itu yang menurut saya mungkin tadi kalau ditanya suka duka, mungkin itu part of dukanya, walaupun buat saya sih itu nggak duka. Iya 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 iya, Ya, oke oke. alhamdulillahnya sih saya pribadi sih ngerasa nggak ada dukanya, saya Oke, seneng aja sih ya, senang ya ya. ini itu. Jadi rata-rata tuh hampir semua gitu, Bu Oma, ininya untuk penanganan anak-anak itu. Nah dan ketika sudah seperti itu, sehingga maintenance untuk anak-anak itu ketika misalkan merekanya capek misalkan Iya atau apa, saya biasanya kalau misalkan capek, ya udah suruh refreshing dulu gitu iya ya, iya. healing lah bentar, cuman kita tetap kan timeline udah ada tuh. Mhm. Jadi, "Oke, kamu libur aja dulu," gitu, Oh nggak usah ya, libur ngapa-ngapain dulu, dulu, jalan-jalan dulu lah ya. nggak usah ngapa-ngapain dulu, Oke. entar kita mulai lagi gitu. Kadang kalau misalkan pada akhirnya saya harus ikut, stay cukup lama, saya pernah tuh sampai tengah malam Iya. ikutan tuh bareng aja sama mereka, Oke nongkrong oke. bareng gitu ya, sama mereka ngerjain ininya gitu. Iya Jadi iya. nanti ketika ada yang sulit, mereka udah Mhm. mentok dan lain-lain, baru saya lontarin ininya gitu. Oke. Jadi mahasiswa jangan takut lomba ya, karena ada Hmm. pembimbing yang tadi ya, mungkin ide mahasiswa tuh sampai luber-luber gitu ya, Pak, ya, saking banyaknya yang dikeluarkan idenya, tapi tugas seorang dosen gitu tadi ya, bahagianya adalah bisa memberikan masukan, memberikan, sejauh mana dari mulai genre, topik, dan segala macam supaya nggak kebablasan gitu ya, idenya nggak kemana-mana ya. Jadi seorang dosen pembimbing seperti itu, kemudian, ketika ada kondisi mahasiswa yang sudah mulai lelah, nah dikasih, dosennya tahu lah ya kapan mahasiswanya lelah atau mentok gitu ya. Jadi, dikasih jeda dulu, kemudian nanti, pemanasan lagi gitu ya. Nah itu dari sisi dosen pembimbing ya. Apa yang membuat oh ya tadi mungkin sempat disebut dulu deh, Pak. Ada gemastik, mungkin Oh, lomba yang lainnya lagi. Nah, kita pengen tahu nih dari Pak Rio, sebelumnya kan banyak menjuarai lomba nih Betul. mahasiswa bimbingannya nih ya. Boleh sebutin nggak, Pak, apa aja nih lombanya? Ya, rata-rata kalau di sini sih memang yang Belmawa ya, Ya, di Gemastik, oke. LIDM Pernah kita pernah pernah. jadi finalis ya. Tapi itu juga keren Jadi banget, finalis, Pak. ya alhamdulillah. Jadi alhamdulillahnya gini, alhamdulillahnya, dengan pola yang diterapkan itu gitu ya, kita tuh bisa berhasil ngebentuk anak-anak at least mau nge-effort sampai hasilnya adalah minimal finalis. Ini saya nggak bermaksud ini ya, Iya Mbak, ya, iya cuman iya. maksud saya tuh, saya akhirnya jadi punya ini nih, punya resep nih gitu, punya Oke. resep. Nah ini penting Tapi nih ya. resep tersebut ketika saya coba implementasikan ke tim berikutnya gitu ya, ya alhamdulillah nih first try itu at least finalis gitu. Oke. Masuk tuh bisa jadi finalis, berarti kan ada key point tertentu yang akhirnya bisa saya resepkan gitu Iya kan iya iya. akhirnya. Nah, Polanya dapat polanya ya. betul, polanya Oke. dapat. Cuman memang tiap lomba itu akhirnya kita harus cari tahu karakteristik perlombaan itu Mhm. di mana yang Mhm. bisa kita maksimalkan gitu Oke. intinya. Kayak gemastik di mana yang bisa dimaksimalkan, LDM misalkan di mana yang bisa kita maksimalkan. At least itunya dulu kita terapkan ke anak-anak Iya. yang baru terutama nih. Heeh. Nah, kalau itu berhasil, ya insya Allah kita ya mau kegeeran atau gimana gitu ya, tapi insya Allah kita punya harapan untuk bisa, ya bisalah mungkin masuk finalis dulu mah gitu, ke arah situ sih gitu akhirnya. Jadi finalis juga udah dapet ini ya, insentif udah dapet belum sih kalau insentif? Eee, Belum ya? belum, Belum ya, tapi harus juara. harus juara ya, Harus harus juara. juara Oke. harus juara, cuman memang nanti kayak nilai mungkin TAK juga TAK dapat, ada TAK untuk ada finalis ya? untuk finalis betul, Iya. dan biasanya juga ada rekognisi juga di Mata kuliah ya? betul, mata kuliah, tapi di level finalis itu mungkin nanti entah tugasnya Tugasnya atau atau ada asesmen tertentu yang bisa jadi rekognisi. oke. Jadi kalau tadi saya mungkin balik lagi ke Mbak Oma ya, tadi pertanyaan lombanya apa aja. Ya.
Biasanya sih itu Gemastik, LDM. Gemastiknya setiap tahun ya kalau nggak salah ya? Alhamdulillah. Keren Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah setiap Bidangnya tahun. sama? Ya, bidangnya Game di game. ya, oke. Kemarin nambah 1. Tapi itu dari TRM juga. Kita akhirnya alhamdulillah dapat yang pengolahan software. Jadi yang pengembangan software, Pengembangan software. pengembangan dari software. TRM itu ya? Ada yang dari TRM Bisa jadi ya dari TRM finalis ya? juga. Bisa. Nah, alhamdulillah ada satu tim gitu ya. Itu juga saya kemarin mungkin nggak begitu maksimal ya ininya. Tapi alhamdulillah mereka masuk finalis dan memang harus nggak masuk ya. Sayangnya nggak masuk podium. Tapi alhamdulillah itu first try mereka dan bisa masuk sampai finalis ya alhamdulillah gitu. Sisanya mungkin, nah ini kebetulan yang di game Gemastik ada satu tim yang memang udah cukup lama ikut, maksudnya dengan saya juga. Ini juga mungkin lumayan terkenal nih, salah satunya si artis ya? Sandi. Sandi. Stefanus Sandi. Stefan. Nama oh iya, COC-nya Stefan ya. Nama ininya Stefan. Stefan itu timnya namanya Hub. 2 tahun ya kalau nggak salah ya juaranya ya? Ya, menjuarainya juara 2023 sama 2024. 3 kali. 3 kali. Wow, luar biasa ya Stefan ya. Kemarin itu kita ya berharap ya, namanya punya harapan, cuman nggak mau jumawa juga. Wah, ini kalau misalkan kemarin berhasil juara 1, berarti dari awal juara 3, juara 2, naik juara 1. Tapi pada lo ya kemarin juara 2, tapi alhamdulillah ya bisa juara 2. Nah itu mereka kan sekarang udah jadi startup. Udah jadi startup, udah punya game sendiri, bahkan sekarang mau masuk ke Steam. Nah itu mereka ikut lomba di luar juga. Internasional ada keren, juga. Keren. Semester berapa sih Pak? Saya lupa. Kalau sekarang mereka masuk semester akhir. 8 ya? Iya 8 ya? Sekarang masuk ke 8. Mereka kemarin magang. Barengan tuh magangnya. Di sini atau di luar? Kebetulan magangnya di COE di kita. Jadi potensinya tetap bisa dikembangkan dan dimonitor ya. Betul, sekaligus startup tersebut dikembangkan juga. Betul, karena kita tetap punya target. Terakhir juga kita mau nargetin mereka harus rilis game gitu, rilis produknya gitu ya. Alhamdulillah mereka sekarang udah siapin untuk di Steam. Nanti ditunggu ya teman-teman. Masih spill-nya aja ini ya, spoilernya aja ini. Oke, keren banget ya dari mahasiswa bimbingan, termasuk dosennya juga ya. Menurut Pak Rio gitu ya, mungkin karena tadi ya kesibukan dosen adalah tridharma ya, mengajar, kemudian ada penelitian, ada pengabdian masyarakat, ada penunjang sebenarnya. Salah satunya jadi pembimbing lomba. Betul. Pasti di sela kesibukan itu sebenarnya dosen pengen banget ya bisa ngebimbing mahasiswa. Tapi kesibukan tridharma itu kadang-kadang juga tidak bisa dipisahkan ya. Betul. Bukan berarti dosennya nggak mau jadi pembimbing ya. Nah, tapi memang ada dosen yang punya kecenderungan senang banget ngebimbing mahasiswa gitu ya. Nah, mungkin dari Pak Rio sendiri poin plus apa gitu ya yang menurut Pak Rio ketika seorang dosen itu berupaya atau punya apa ya tadi ya kesenangan gitu ya atau senang gitu ya untuk bisa membimbing mahasiswa. Poin apa yang kira-kira bisa didapatkan dosen tersebut ketika dia bisa menjadi pembimbing lomba? Oke, ini ada 2 hal ya. Oke. 2 hal itu maksudnya kesenangan secara pribadi gitu ya. Dan memang ada sesuatu yang kita sebagai dosen akan terima. Ini mungkin mudah-mudahan bisa jadi trigger juga ya untuk rekan-rekan dosen yang lain, karena saya juga berharap justru ini teman-teman kita yang lain nih sesama dosen, wah ini kita seru nih kalau misalkan bisa bawa anak-anaknya, karena kan saya yakin anak-anak itu pasti akan yang lebih tahu itu kan dosen tersebut ya, yang lebih dekat itu dengan dosen lah. Mungkin
rekan-rekan di sini ada yang ngerasa deket dengan mahasiswa siapa gitu ya, yang punya potensi apa, itu kan lumayan tuh kalau misalkan bisa kita tarik jadi ikutan lomba ya. Iya Nah iya. ini saya kasih bocorannya, Ya, apa nih bocorannya bocorannya adalah nih? kita juga alhamdulillah dapat insentif rekan-rekan Nah, nih. Kita asik dapat dong ya insentif, dapat insentif betul, dari dosennya, dapat di insentif sisi dari dosen. kampus Oke. ketika kita jadi juara 1, 2, 3 sampai ada juara 4 ya sekarang juara harapan. Oh iya Nah iya. ini kalau dulu juara harapan nggak dapat nih. Hmm. Sekarang alhamdulillah kalau jadi juara harapan pun insentif itu kita dapetin. Selain itu nanti poin untuk value point, nah Ya itu itu pasti besar ya, itu loh. besar ya. Jadi, Bahkan sampai jadi kelebihan SKS. wah ini luber juga berarti ya value Lumer, point-nya ya. lumer. Oke oke. Alhamdulillah itu. Jadi pembimbing walaupun nggak masuk final, tapi tetap terhitung juga ya value Yep, point-nya gitu ya. betul. Terus kalau dari, oh ini Pak, mahasiswa ya. Mm-mm. Biasanya Pak Rio itu triknya bagaimana untuk Mm-mm. mengajak mahasiswa untuk ikut lomba dari sisi angkatan? Oh, oke. Kombinasi angkatannya akan seperti Mm-mm. apa gitu? Oh, baik, baik. Nah, mungkin ini saya sedikit. Oh sama ini Pak, angkatan dan prodi. Oh ya, Oke. baik. Nah, karena saya juga sempat pernah punya pengalaman ini, justru pengalaman pertama saya sebagai pembimbing nih. Pembimbing lomba, itu saya membimbing itu kombinasi 2 prodi saat itu. Oke. Kombinasi 2 prodi, prodi saya dengan prodi D3SI. Hmm. D3SI ini kebetulan mahasiswi saat itu, dan dia tuh posisinya udah mau lulus. Oke. Kenapa saat itu bisa dapet mahasiswi tersebut? Jadi ceritanya kita waktu itu tuh awal mulanya justru saya mau bikin startup deh. Seingat saya tuh ya, saya mau bikin startup. Lalu startup ini produknya kita coba lombakan gitu. Kita Iya, coba iya. lombakan. Nah, adalah mahasiswi ini juga waktu itu sebetulnya saya minta jadi pengisi suara di produknya. Iya. Jadi produknya itu software hardware juga waktu itu. Heeh. Nah, kita coba lombakan, alhamdulillah pertama kali itu finalis. Setelah itu yang mahasiswi ini karena lulus, jadi udah ini ya, udah nggak bisa ikutan Selesai, lagi, heeh. selesai. Tahun depan kita masih nyoba lagi, alhamdulillah jadi juara 3 dengan Oke. produk yang sama tapi di upgrade gitu ya, Iya. karena kan memang harus di upgrade ininya. Nah, itu tuh sebetulnya kalau misalkan sampai lintas prodi, jujur kalau buat saya pribadi itu lumayan sulit. Ya. Karena Lumayan karakteristik jenis lombanya mungkin ya, spesifik. sama ini sebetulnya Bu, lebih ke arah ini ngedefine pembimbingnya. Oke. Jangan salah, banyak mungkin ini rekan-rekan juga yang dosen ya terutama pernah merasakan mungkin ini kita rebutan. Kan Oke. sekarang kalau misalkan pembimbing kan cuma 1 ya. Iya. Terus nanti dari prodi itu misalkan lintas prodi, ketika pembimbingnya misalkan saya nih pengennya pembimbing saya, sedangkan di prodi tersebut ternyata ada juga yang pengen jadi pembimbing tuh, jadi pembina. Nah, kan pasti itu rebutan tuh di situ. Oke. Dan lagi nanti ketika apalagi kalau misalkan alhamdulillahnya sampai menang, nah itu biasanya nanti dosen prodi tersebut tuh ngerasa, wah kok ini. Nah, ada ini Ya, ya, itu biasalah ya klaim-klaim gitu ya. betul, di Tapi situnya seru gitu aja ya. sih, karena dua-duanya tetap diakui kan ya, kalau untuk Ya, betul. untuk juara dua-duanya secara akreditasi diakui. Betul. Nah, mungkin nanti kalau dari sisi mahasiswa, nah ini mahasiswa sebetulnya ketika ada lintas prodi, biasanya nih yang saya tanganin itu kalau nggak teman mainnya, teman akrabnya lah ya, sahabatnya atau gimana ya, atau memang mereka tuh pernah kolaborasi entah nanti di UKM atau di apa, seperti itu, biasanya seperti itu. Betul. Nah, kayaknya ketika datang saya, Pak ini saya ada satu lagi cuman bukan dari sini gitu. Merasa klop lah ya dengan. Betul. Saya biasanya di situ coba tanya dulu nih, saya pastikan. Kamu boleh nggak nih pembimbingnya dari prodi lain, which is saya misalkan gitu. Kalau misalkan ternyata oke-oke aja, ya udah gas gitu, kita ini gitu ya, kita ikutin gitu lombanya. Nah, kalau misalkan dianya masih bingung, oh ya saya juga diminta jadi ini misalnya pembimbingnya. Nah, kalau itu saya lebih milih ya udah mending
kamu ini aja dulu sesuai prodinya gitu. Sesuai prodi. Sehingga saya harus cari pengganti yang role-nya dia gitu ya. Yang bisa dari teman angkatannya misalnya dan lain-lain. Itu kalau yang lintas prodi. Kalau yang masih satu prodi Iya. dan lintas angkatan. Nah, ini lintas angkatan pernah juga. Saya di LIDM ada yang lintas angkatan dan lain-lain. Itu sih relatif nggak ada masalah Bu ininya kalau untuk seperti itu. Tinggal kita bisa apa ya? Membawa situasi nanti ketika ngerjain itu ya mereka harus bener-bener deket dan dapat chemistry gitu ya. Betul. Walaupun beda angkatan gitu. Iya. Makanya Sekaligus apa, regenerasi ya? ya, itu penting sebetulnya ketika bisa punya lintas angkatan. Saya pribadi salah satu strateginya gitu ya, pengen punya tim yang lintas angkatan agar ada regenerasi. Karena jangan sampai kita nih istilahnya udah bagus nih di divisi tertentu untuk lomba gitu ya. Ini kan pengen kita pertahanin ya. Ya betul. Nah, itu regenerasinya harus clear juga ke Betul. adik tingkatnya. Jangan sampai lulus semua hilang gitu ya. Iya. Jadi regenerasi untuk tim lomba itu penting banget supaya ilmunya turun sampai ke adiknya, nanti Betul. lomba lagi ke adiknya lagi dan seterusnya bisa juara terus ya. Betul. Nah, ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir ya. Ya. Tadi saya lupa, saya sudah mencatat tadi ya. Tadi lomba Belmawa, lomba non Belmawa. Nah, yang di Belmawa kan sering banget ikutan Pak Rio ya. Kalau non Belmawa sering jadi pembimbing juga? Ada juga. Kayak sekarang terakhir ada lomba pembuatan film. Ini juga Oh iya, itu mainannya juga ya TRM ya. Internasional. Dan ini fun fact-nya justru ini anak-anaknya setelah observasi di kelas nih, itu mereka udah jujur ke saya. Ini tapi nggak perlu ini ya, maksud saya. Mereka memang namanya anak mahasiswa ya, ketika udah nyemplung di satu prodi, ada juga kan yang ngerasa, "Loh, saya kayaknya salah jurusan." Ada yang seperti itu. Di ITRM juga ada yang merasa Ada yang salah merasa jurusan. seperti itu. Mungkin sama kali ya. Itu mah lumrah kali ya. Iya. Nah, cuman yang bisa saya lihat potensinya dari anak-anak ini ketika mereka ngerasa salah jurusan, terus saya tanya balik, "Emang kamu senangnya apa?" Senang di perfilman dan lain-lain. Nah, ketika ada kompetisi film, saya coba lempar. Saya coba lempar, dan alhamdulillah ternyata sekarang mereka lagi garap, dan saya lihat penggarapannya ternyata sangat serius dan hasilnya pro buat ya? saya ya. Iya betul. Wah, ini pro player nih anak-anaknya gitu. Makanya wah ini potensi nih. Kayaknya saya coba support aja ini seperti apa. Tapi memang nanti mereka juga tetap jangan sampai kehilangan jati diri prodinya gitu ya. Betul. Itu tetap kita akan kita sebagai pembimbing tuh kadang tetap harus ini juga ya, harus punya boundary ke anak-anak. Jangan sampai nanti ketika seneng di bidang tertentu, terutama bidang-bidang yang agak-agak keluar ke prodi, keluar dari prodi maksud saya. Nah, itu kita harus punya boundary, kalian tuh masih tetap prodi ini nih, harus kita belokin lagi ya, biar nggak lupa. Dan harus ya kita cari cara mungkin cocok logiin ke mata kuliah apa yang mereka tuh masih tetap mau semangat nanti akhirnya gitu. Menarik ya Pak ya. Jadi semangat itu nggak cuma dari dosennya, mahasiswanya gitu ya, dan bahkan dukungan prodi itu sangat penting ya. Betul. Untuk kesuksesan lomba ya. Mau juara mau enggak, pengalaman itu sangat penting buat mahasiswa gitu ya. Ketika dia ada di kuliah, kesempatan yang sangat berharga itu sangat bisa diraih ketika menjadi mahasiswa. Kalau udah kerja, mau ikut lomba, bawa nama siapa gitu ya? Iya, udah susah. Siapa yang mau jadi pembimbing? Ada nggak ya kalau di tempat kerja pembimbingnya siapa gitu ya? Kayaknya agak susah ya. Tapi kalau kuliah ada dosen pembimbingnya gitu ya, sehingga bisa mengarahkan di lomba tersebut, dan mahasiswa juga dengan independensinya dia bisa melakukan banyak hal gitu ya untuk
mengeksplorasi dirinya dengan lebih baik gitu ya. Oke, mungkin pertanyaan dari saya cukup ya? Mungkin ini Pak, pesan untuk iCitizen dan untuk mahasiswa pada umumnya mengenai kompetisi, mengenai lomba gitu ya. Ya bebas lah, kata-katanya bebas lah. Pesannya seperti apa? Ya, berarti khusus banget ke mahasiswa berarti ya? Ya, boleh mahasiswa. Ya, nah untuk mahasiswa pertama saya selalu tekankan itu kalian jangan takut show off. Oke. Terutama nanti kalau show off ke dosen tertentu gitu ya. Ke dosen tertentu saya selalu tekankan di kelas itu kalian harus show off. Kenapa? Karena biar dosen tahu skill yang kalian punya itu apa sehingga nanti bisa diarahkan. Itu pertama. Kedua, ketika udah masuk jadi tim lomba, nah kita udah masuk nih, udah bentuk tim, kita lagi garap nih. Nah itu kalian jangan sungkan sama dosen pembimbingnya. Karena ketika kalian sungkan, banyak hal, terutama hal-hal yang jadi core gitu ya, atau jadi poin penting, miss. Nah akhirnya yang hilang itu jadi faktor, mungkin pada akhirnya jadi faktor kita nggak berhasil atau gagal menuju finalis atau bahkan juara seperti itu. Makanya itu jangan sampai ada ya kesungkanan itu. Kita kalau udah masuk di tim lomba, udah ada pembimbingnya, itu tuh kita jadi satu tim. Pembimbing itu nggak akan memposisikan diri sebagai dosen, tapi udah jadi tim. Ngelebur aja ya di tim gitu ya. Bahkan tadi disebut sampai malam, tengah malam, ya udah dijabanin aja gitu ya jadi dosen pembimbing. Makanya harus terbuka deh. Mungkin itu. Ya, oke. Jadi pesan-pesannya jangan lupa mahasiswa, khususnya mahasiswa SIA gitu ya, jangan takut ikut lomba. Kalau emang punya potensi, tadi kata Pak Rio benar, show off ya, tunjukin potensinya apa supaya dosen itu tahu sebenarnya kita minatnya di bidang apa. Kemudian ketika kita udah berusaha pengen jadi tim lomba, jangan sungkan untuk bertanya. Sesama tim juga sama ya, harus solid, jangan lupa bertanya ke temennya, ke kakak tingkatnya tadi yang satu tim. Kemudian jangan sungkan dengan dosen pembimbing, biar sama-sama satu tim itu saling solid termasuk dosen pembimbingnya. Oke, pembicaranya sangat menarik hari ini Pak Rio, sayang waktunya dicukupkan gitu ya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bertemu lagi dengan Pak Rio lagi atau dengan narasumber yang lain yang tidak kalah kerennya ya. Terima kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.